Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadallah. Kali ini kami akan menceritakan kisah Talha bin Ubaidillah yang kami kutip dari berbagai macam sumber. Talha bin Ubaidillah adalah seorang sahabat Rasulullah yang dijuluki syahid yang hidup, yang berasal dari suku Quraisy. Ia termasuk orang yang dijanjikan masuk surga karena perjuangannya memeluk dan menegakkan syariat Allah. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat tentang Talha, "Orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Talha." Talha bin Ubaidillah dilahirkan di pusat wilayah Hijaz dan tumbuh di daerah padang pasir. Ia memiliki karakteristik tubuh yang kuat, sikap yang tegar, serta pendirian yang tak mudah goyah. Ia dikenal sebagai pribadi yang dermawan dan sangat baik hati. Talha tak ragu menempuh kesulitan dalam menghadapi musuh. Tidak ada lawan yang ditakuti, serta tak gentar menghadapi kerasnya medan pertempuran. Talha juga menghabiskan hartanya demi kebaikan dan membela Islam, serta menolong mereka yang membutuhkan. Talha selalu terjun dalam medan jihad untuk melindungi Rasulullah dan membela dakwahnya serta menyebarkan risalahnya. Ia seperti pohon yang kuat ketika berdiri dan berjalan di muka bumi. Kedermawanannya tak tertandingi. Begitu banyaknya manfaat yang ia berikan sehingga banyak orang mengapresiasinya. Selain itu, Talha juga memiliki ketampanan dan keindahan tubuhnya. Putranya, Musa bin Talha, menggambarkan ayahnya mempunyai kulit putih kemerah-merahan. Tingginya sedang dan cenderung agak pendek. Dadanya berbidang, kedua bahunya lebar. Seluruh tubuhnya akan tetap tampak kokoh. Ia memiliki kaki yang besar, wajahnya yang tampan dengan batang hidung yang ramping. Ia selalu berjalan dengan langkah kaki yang cepat. Ia juga tidak pernah mengubah warna rambutnya. Ketika remaja, Talha bin Ubaidillah tumbuh menjadi pribadi yang kuat dengan pola pikir yang cerdas. Ia tumbuh bersama teman-teman seusianya, seperti Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka bertiga sangat dekat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, Talha masih sangat muda. Namun Talha tidak terlalu mengenal dekat pribadi Rasulullah karena jarak umurnya yang jauh, kira-kira kurang lebih 25 tahun. Saat itu, Talha bin Ubaidillah bepergian dengan kafilah Quraisy dalam rangka berniaga ke Syam. Setibanya di Busra, para pedagang Quraisy masuk ke pasar yang ramai hendak berjual beli. Lain halnya dengan Talha bin Ubaidillah. Pengetahuan dan pengalamannya mengenai perdagangan tidak seperti para pedagang umumnya. Tetapi dia pandai dan cerdas dalam berdagang meski usianya masih 15 tahun waktu itu. Sehingga dia tidak ragu untuk bersaing dengan mereka yang tua dan berpengalaman dalam memperoleh keuntungan ketika berdagang. Ketika sedang berdagang, ada seorang pendeta yang tiba-tiba berseru, "Perhatian, perhatian bagi kaum pedagang. Adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Mekah?" Hal ini yang menjadi titik awal ia mengenal Islam. Kebetulan, Talha berdiri tidak jauh dari pendeta tersebut. Lalu dia menghampiri pendeta tersebut dan berkata, "Ya, aku penduduk Mekah." "Sudah munculkah di tengah-tengah kalian orang yang bernama Ahmad?" tanya pendeta kepadaku. "Ahmad yang mana?" jawab Talha balik bertanya. "Ahmad ibnu Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini dia pasti muncul. Dia adalah nabi penutup dan dia akan keluar hijrah dan mengungsi dari negerimu tanah haram, pindah ke negeri berbatu-batu hitam, banyak pohon kurma, negeri yang subur makmur memancarkan air dan garam. Sebaiknya Anda segera menemuinya, hai pemuda."
kata pendeta itu menjelaskan. Berita yang ia terima dari pendeta tersebut tertanam ke dalam hatinya. Lalu ia ambil unta dan segera pulang kembali ke Mekah. Sampai di Mekah, dia bertanya kepada keluarganya, "Adakah suatu peristiwa yang terjadi di Mekah sepeninggalku?" "Ada," jawab keluarga Talha. Muhammad bin Abdullah mengaku sebagai nabi dan putra Abu Quhafah yakni Abu Bakar Siddiq percaya dan mengikuti apa yang dikatakannya. Talha bin Ubaidillah menimpali perkataan mereka. "Ya, aku kenal Abu Bakar. Dia seorang yang lapang dada, penyayang dan lemah lembut. Dia pedagang yang berbudi pekerti tinggi dan berpendidikan. Kami berteman baik dengan dia dan menyukai majlisnya karena dia ahli sejarah Quraisy dan silsilah keturunan suku itu." Mendengar berita tersebut, Talha pergi dan menemui Abu Bakar dan bertanya kepadanya, "Betulkah berita mengenai Muhammad bin Abdullah yang diangkat menjadi nabi dan Anda menjadi pengikutnya?" "Betul," jawab Abu Bakar. Lalu kemudian diceritakanlah oleh Abu Bakar kisah Muhammad menjadi nabi dan rasul dari peristiwa di Gua Hira, sampai turunnya ayat pertama pada Rasulullah. Kemudian diajaklah Talha masuk agama baru tersebut. Begitu pula sebaliknya, Talha juga menceritakan pula kepada Abu Bakar seluruh peristiwa yang dialaminya saat di pasar. Abu Bakar tercengang mendengar cerita itu, lalu berkata, "Marilah kita pergi menemui Muhammad. Ceritakan kepadanya peristiwa yang engkau alami dengan pendeta Busra itu. Dan dengarlah pula apa yang dikatakan Muhammad tentang agama yang dibawanya, supaya engkau tahu dan memasukinya." Kemudian mereka menemui Nabi Muhammad. Setelah bertemu dengan Rasulullah, dia menjelaskan tentang Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Quran kepada mereka. Kemudian diceritakan kebaikan dunia dan akhirat. Mendengar penjelasan Rasulullah, dada Talha terasa lapang untuk menerima Islam. Selain itu, Talha juga menceritakan kepada Rasulullah tentang pertemuannya dengan pendeta di Busra, sehingga Rasulullah sangat gembira mendengarkan cerita itu dan terpancar jelas di wajahnya. Kemudian Talha bersyahadat di hadapan Rasulullah, "Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah." Dengan diucapkan syahadat, maka tercatatlah Talha sebagai orang keempat yang masuk Islam. Peristiwa masuk Islamnya Talha yang merupakan pemuda suku Quraisy tak ubahnya bagaikan petir menyambar keluarganya. Mereka mengeluh gelisah dan berkeluh kesah, dan yang paling sedih ialah ibu Talha sendiri, karena ibunya mengharapkan Talha bin Ubaidillah menjadi pemimpin bagi kaumnya. Si ibu telah melihat bakat yang terkandung dalam pribadi anaknya, tinggi dan mulia. Orang-orang sepersukuan dengan Talha berusaha keras mengembalikannya ke dalam agama nenek moyang mereka, agama berhala. Tetapi mereka tidak berhasil, karena pendirian Talha amat kokoh dan kuat, bagaikan gunung karang yang terhujam dalam perut bumi, tak dapat digoyahkan sedikit jua. Setelah mereka putus asa membujuk Talha dengan cara yang lemah lembut, akhirnya mereka bertindak kasar dengan menyiksa dan menyakitinya. Mas'ud bin Kharasi pernah bercerita tentang penyiksaan Talha yang dilihatnya. "Pada suatu hari ketika aku sa'i antara Safa dan Marwah, aku melihat sekelompok orang menggiring seorang pemuda dengan tangan terbelenggu ke kuduknya. Orang banyak itu berlari-lari di belakang pemuda tersebut sambil mendorongnya, memecut dan memukuli kepalanya. Bersama orang banyak itu terdapat seorang wanita lanjut usia meneriaki si pemuda itu dengan caci makian. Mas'ud pun bertanya, "Mengapa pemuda itu?" Jawab mereka, "Pemuda itu Talha bin Ubaidillah,
dia keluar dari kepercayaan nenek moyang, lalu mengikuti Muhammad, anak Bani Hashim. "Siapa wanita tua itu?" ujar Mas'ud. Jawab mereka, "As-Sa'bah binti Al-Hadrami, ibu kandung pemuda itu." Jawab mereka, "As-Sa'bah binti Al-Hadrami, ibu kandung pemuda itu." Kemudian Naufal bin Khuwailid yang dijuluki sebagai Asadul Quraisy, yaitu singa Quraisy, berdiri di hadapan Talhah dan mengikatnya dengan tali. Kemudian diikatnya pula Abu Bakar Siddiq. Sesudah itu, keduanya disatukan lalu diserahkannya kepada para jagoan dan tukang pukul kota Mekah untuk disiksa sesuka hati mereka. Maka sejak saat itu, Talha bin Ubaidillah dan Abu Bakar digelari orang Al-Qarinain, yaitu sepasang sahabat yang terikat. Setelah melewati masa penyiksaannya, Talha bin Ubaidillah semakin hari semakin dewasa. Cobaan-cobaan yang dialaminya karena mempertaruhkan agama Allah dan Rasul-Nya tambah meningkat dan semakin besar pula. Di kisah lainnya, pernah Rasulullah dan orang-orang yang mengawal beliau naik ke sebuah bukit, tetapi beliau dihadang oleh ratusan kaum musyrikin yang hendak membunuhnya. Maka bersabda Rasulullah, "Siapa yang berani melawan mereka, maka dia menjadi temanku kelak di surga." "Saya, ya Rasulullah," kata Talha. "Tidak, jangan engkau harus tetap di tempatmu." Rasulullah memerintahkan. "Saya, ya Rasulullah," kata seorang sahabat Ansor. "Ya, engkau," kata Rasulullah. Prajurit Ansor itu maju melawan prajurit musyrikin, sehingga prajurit Ansor gugur karena membela nabinya. Rasulullah terus naik, tetapi dihadang pula oleh tentara musyrikin. Kata Rasulullah, "Siapa yang berani melawan mereka ini?" "Saya, ya Rasulullah," kata Talhah lagi-lagi mendahului yang lainnya tanpa ada ragu sedikit pun. "Tidak, jangan engkau tetap di tempatmu," kata Rasulullah memerintah. "Saya, ya Rasulullah," kata seorang prajurit Ansor. "Ya, engkau maju," kata Rasulullah. Prajurit Ansor itu maju melawan tentara musyrikin sehingga dia gugur pula. Demikianlah seterusnya. Setiap Rasulullah meminta orang untuk melawan tentara musyrikin, Talha bin Ubaidillah selalu memajukan diri. Tetap senantiasa ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkannya tetap di tempat dan memberi peluang prajurit Ansor, sehingga 11 orang prajurit Ansor gugur semuanya menemui syahid. Maka tinggallah Talha seorang. Kata Rasulullah kepada Talha, "Sekarang engkau, hai Talha." Dalam perang itu, Rasulullah mengalami patah taring kening dan bibirnya luka, sehingga darah mengucur di muka beliau dan beliau kepayahan. Karena itu, Talha menerkam musuhnya dan menghalau mereka sekuat tenaga, supaya mereka tidak dapat menghampiri Rasulullah. Kemudian Talha bin Ubaidillah kembali ke dekat Rasulullah, lalu dinaikkannya beliau sedikit ke bukit dan disandarkannya ke tebing. Sesudah itu kembali menyerang musuh, sehingga dia berhasil menyingkirkan mereka dari Rasulullah. Abu Bakar juga menceritakan tentang peristiwa tersebut. "Saya dan Ubaidillah bin Jarrah ketika sedang berada agak jauh dari Rasulullah. Setelah kami tiba untuk membantu, beliau berkata, 'Tinggalkan aku, bantulah Talha, kawan kalian.' Kami dapati Talha bin Ubaidillah berlumuran darah yang mengalir dari seluruh tubuhnya. Di tubuhnya terdapat 79 luka bekas tebasan pedang atau tusukan lembing dan lemparan panah. Pergelangan tangannya putus sebelah dan dia berbaring di tanah dalam keadaan pingsan." Rasulullah bersabda sesudah peristiwa itu mengenai Talha, "Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi sesudah mengalami kematiannya, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah." Bila orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar berkata,
Perang hari itu adalah peperangan Talhah bin Ubaidillah keseluruhannya. Begitulah kisahnya sehingga Talha dijuluki Syahidul Hayy atau syahid yang hidup. Talha bin Ubaidillah wafat pada usia 60 tahunan dan dimakamkan di suatu tempat dekat pada rumput di Basrah. Wallahu alam. Demikianlah kisah tentang salah seorang sahabat Rasulullah yang dijuluki Syahidul Hayy atau syahid yang hidup. Semoga kisah ini dapat menginspirasi dan kita ambil manfaatnya. Sampai jumpa di kisah lainnya dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Hadallah untuk sama-sama mendapatkan manfaat.